Suara kakak kedengeran nggak? Kedengeran Kak. Oke, oke ya. Oke, kalau gitu langsung aku buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke materinya. Oke, share screen-nya udah kelihatan ya? Kelihatan Oke, Kak? sebelumnya kenalin dulu nama aku Novia. Aku yang mentor untuk ngajarin kelas Putri hari ini. Jadi kita bakal belajar yang tentang aturan pemisahan nama untuk senyawa berdasarkan IUPAC. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu untuk yang kalau kita mau ngasih nama itu kan kita penentuannya itu dari jumlah atom C. Nah, jumlah atom C itu kita harus tahu dulu kalau atomnya itu ada C-nya ada satu, C-nya satu itu disebutnya meta. Kalau C-nya dua itu disebutnya eta. Tiga itu propa, empat itu buta, lima penta, enam heksa, tujuh hepta, delapan okta, sembilan nona, sepuluh deka. Nah, ini kalau bisa diapalin dari satu sampai 10. Untuk penamanya itu meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Kalau bisa ini apal, biar nanti kalau penamaan kalau misalnya kita ada nih C-nya, ternyata jumlah atom C-nya ada 8. Berarti kita tinggal, udah tahu nih, berarti 8 ini berarti okta. Tinggal dilihat. Kalau misalnya di dalam si atom-atom atau senyawa itu, dia nggak ada rantai nih. Nggak ada rantainya, nggak ada rantai, nggak ada cabang, berarti dia disebutnya dia alkana. Kalau misalnya dia C-nya ada 3, berarti alkananya disebut propana. Itu berarti kalau misal C-nya ada ini C-nya 3 ya. Terus kalau misal C-nya 7 gitu. C-nya 7 berarti kan 7 itu hepta. Tinggal ditambah sama karena dia alkana kita make ananya. Tinggal ditambah ana berarti heptana. Gitu juga kalau C-nya misalnya C10 berarti dekana gitu. Jadi metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana gitu. Nah, kalau misalnya kan tadi itu nggak ada cabang nih, C-nya. Kalau misalnya C ketemu C-nya ada cabang dua, bukan cabang dua ya. Ya, dia rangkap dua, nih rangkap dua itu dia ada garis dua, itu disebutnya dia alkena. Iya rangkap ya. Kalau rangkapnya ada dua, dia disebutnya alkena. Nanti kalau misalnya C-nya 3, berarti karena dia ada rangkapnya satu, misal nih, nanti disebutnya propena. Tinggal disesuaikan lagi berarti metaena, etaena, propaena gitu. Butaena gitu. Nanti tinggal disesuaikan sama belakangnya ena. Kalau dia rangkapnya dua. Tapi kalau rangkapnya tiga berarti belakangnya una. Tinggal C3 berarti propuna gitu. Jadi yang disesuaikan itu belakangnya. Kalau rangkap dia nggak ada rangkap, misalnya nih C ketemu C-nya nggak ada rangkap, berarti dia alkana. Kalau rangkap dua dia alkena, belakangnya ena. Kalau rangkap tiga, nih rangkap tiga, dia belakangnya una. Ingat ya, pokoknya kita harus apal dulu nih yang angka dari 1 sampai 10 ini untuk menentukan nama si C-nya.
Kalau misalnya C-nya 1 meta, kalau C-nya 10 deka gitu. Nanti kalau belakangnya kita menyesuaikan. Kalau dia ada cabang, kalau dia nggak ada rangkap berarti pakainya ana. Kalau ada rangkap 2 dia pakai ena. Kalau dia ada rangkap 3 pakainya una gitu. Terus kita lanjut dulu. Nah, kita belajar yang aturan tata nama alkana yang berarti dia nggak ada rangkapnya. Pertama, kalau untuk penentuan nama itu kita lihat dulu yang yang rantainya itu nggak bercabang. Kalau misalnya rantainya nggak bercabang atau lurus, nih misalnya kayak gini, lurus, berarti tinggal kita sesuaiin aja namanya. N strip terus nama atomnya. Contohnya kayak gini, N strip pentana. Bisa juga kalau misalnya CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, CH2, CH3. Berarti kita tinggal kita hitung nih. C-nya kan yang pertama ini, yang kakak kasih contoh. Kita hitung ya, yang ini C-nya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti C-nya ada 7. Terus kita lihat, kalau belum hafal kita lihat di sini. 7 apa ya namanya? Oh, hepta. Terus kita lihat rantainya lurus, namanya C-nya ada 7. Berarti karena dia nggak ada cabang, tulisnya N. Terus 7 tadi hepta, berarti heptana. Gitu. Ini agak kurang jelas ya. Terus kita lanjut. Kalau tadi dia nggak ada cabang, dia dikasihnya depannya N. Tapi syarat N itu jika rantai karbonnya terdiri dari 4 atom atau lebih ya. Berarti kalau misalnya dia cuman ada 3 atom, C-nya cuma 3, berarti tulis aja pentana gitu. Terus kita lanjut ke kalau misalnya di rantainya itu ada cabang. Di mana kita tahu rantainya ada cabang? Pertama, kita tentuin dulu rantai induknya. Apa sih rantai induk itu? Nih kan kita cara mau nentuin karbon yang bercabang kan. Pertama kita tentuin dulu rantai induk. Rantai induk itu rantai utama di mana rantai induk itu atau rantai utama itu rantai karbon terpanjangnya. Nih, misal nih, kan tadi yang pertama itu rantai tidak bercabang atau lurus. Nih, kalau kita pakai teori yang pertama, kemungkinan kita pakainya yang ini karena dia yang lurus kan. Kalau yang bawah ini dia belok. Tapi kalau untuk penentuan rantai karbon cabang, berarti kan ini ada cabangnya nih. Yang antara ini, kita penentuannya cabangnya antara ini atau ini. Kenapa nggak yang ini? Karena yang ini lebih panjang. Pasti dia lebih kepilihnya untuk rantai utama. Kalau yang lebih panjang, ini kan C-nya ada 3. 3, 1, 2, 3. Kalau yang ini kan C-nya 2. Atau C-nya 1. Tinggal penentuan cabang itu penentuannya dari si rantai yang terpanjangnya. Terus kayak mana kita nentuin rantai sorry sorry. Terus gimana kita cara nentuin si pemilihan si cabangnya. Si cabangnya itu, si rantai utamanya itu kan tadi katanya si rantai karbon paling panjang. Nah, kita hapus dulu ya. Eh, Kan katanya tadi rantai karbon paling panjang. Karena ini patokannya yang tengah ya berarti. Kita lihat yang ini kan C-nya tadi cuma 1, yang ini 2, yang ini 3. Berarti ini nggak mungkin jadi cabang karena ini lebih banyak. Nah, kita tinggal bandingin yang ini sama yang ini. Kalau dibuat rantai panjang, panjangan yang mana? Pasti panjangan yang ini kan? Nih, kalau yang ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya ada 6. Kalau yang kita buatnya lurus, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita buat lurus, ininya 5. 5 C-nya. Kalau kita buat belok, C-nya 6. Berarti kita pakai yang rantainya paling panjang, yang 6. Berarti kita buat rantainya gini. Gini. Nah,
Dah, kita kan dapat C6. C6 tadi berapa? C-nya ada 6 kan yang kita pakai. C6 itu berarti apa nih? 6. 6 itu heksa. Berarti nanti belakangnya itu namanya ini. Karena rantainya ada 6, berarti nanti belakangnya heksana. Karena jumlah atomnya yang C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita lanjut. Yang pertama tadi kan kita untuk rantai karbon bercabang itu kita tentukan rantai induk dulu kan. Terus lanjut. Yang kedua, kita beri nomor pada rantai induk dari ujung terdekat dengan cabang. Nih, poinnya dari sini. Untuk penomoran itu dikasihnya dari ujung yang terdekat dengan cabang. Nih, berarti kan pilihannya ada dua kan, karena dia penomoran itu dari ujung. Pilihannya ada dua. Tapi kata kuncinya adalah ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, kan berarti kan yang dijadikan si cabang, taruh ini dulu. Berarti yang dijadiin si cabang kan yang ini. Ini aku tulis ya, cabang. Berarti tinggal kita hitung. Kalau dari ujung sini, C-nya berarti 1, 2, 3, 4. Berarti cabangnya ada di C keempat. Kalau dia dari sini, ujungnya dari bawah, berarti kita hitung C-nya 1, 2, 3. Nah, C yang di bawah itu, ujung yang dari bawah itu C-nya lebih banyak, lebih sedikit. Kan tadi dia cuma 3 kan? Nih, cuma 3. Kalau dari samping sini, C-nya ada 4. Sedangkan kalau beri nomor pada rantai induk, itu dari ujung yang terdekat. Berarti C-nya yang paling kecil dari cabang. Artinya yang paling dekat itu kan yang C-nya paling kecil kan dari cabang. Berarti yang dipilih yang mana? Yang bawah. Karena dia lebih pendek kan. Lebih lebih dekat juga karena kalau yang lurus ini C-nya ada 4 berarti lebih jauh. Berarti penomorannya dari bawah sini. Makanya ditulisnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini salah. Nah, gitu. Berarti nomornya dari bawah. Terus, kalau udah dikasih nomor, ingat yang pertama tadi apa? Tentuin rantai utama atau rantai induknya. Yaitu, kalau rantai induk itu karbon terpanjang. Ingat ya, kalau yang pertama itu rantai karbon terpanjang. Terus, kalau udah kita tentuin rantai utama atau rantai induk, kasih nomor. Penentuannya itu dari ujung terdekat dengan cabang. Nih, ada penjelasannya ya. Nih, di bawah. Jika nomor dari bawah, maka cabang ada di nomor 3. Tetapi jika dari kanan, maka cabang ada nomor 4. Sehingga dipilih penomoran dari ujung bawah. Karena apa? Karena dia paling dekat. Paling dekat dengan cabang. Oke, lanjut ke yang tahap nomor 3. Udah tentuin rantai utama, terus kita kasih nomor, terus kita harus namain juga si cabangnya tadi. Nah, untuk penamaan cabangnya itu kita lihat kalau cabangnya itu nih yaitu atom C yang terikat dari rantai induk. Jadi kita lihat jumlah atom C-nya yang terikat pada si rantai utama. Nih, berarti kan yang ini kan cabangnya tadi, yang CH3. Karena C-nya cuma satu, berarti namanya metil. Nih, kalau C-nya cuma satu, namanya metil. Kalau C-nya ada dua, satu, dua. Nih, jumlah karbonnya dua. Berarti namanya etil. Yang jumlahnya tiga, C-nya namanya propil. Jadi dia namanya tuh sama kayak nama tadi yang 1 sampai 10. 1 sampai 10 yang atas ini nih. Dia namanya sama. Cuman yang beda adalah belakangnya. Dimana kalau alkil itu belakangnya pakai il-il. Nih, belakangnya pakai il-il. Metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, detil gitu. Tinggal disesuaikan sama jumlah karbon C-nya. Terus ada juga yang cabang itu dia halogen. Ini halogen ya. Nah, halogen itu ada FCl, BRI.
Kalau F nanti kita nyebutnya fluoro, kalau klorida Cl itu disebutnya kloro, kalau Br bromo, kalau I iodo. Itu ingat aja, halogen atau halida itu ya cuman ada empat, F, Cl, Br, I. F, Cl, Br, I. Terus kalau halogen belakangnya OO, fluoro kan harusnya fluorida. Jadi harusnya kan fluor ditambah O. Kan Cl, Cl itu klorin, klorin jadi kloro, dibuatnya OO gitu. Terus lanjut, nih untuk urutan penulisan namanya, untuk yang bercabang, untuk alkana bercabang itu nomor cabang, nama rantai induk. Maksudnya apa? Jadi nih misal nih, kan tadi kita penomorannya dari bawah kan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita lihat si cabang itu ada di nomor berapa? Nomor tiga, berarti nomor tiga. Terus dikasih strip. Pokoknya setiap nomor yang nomor terus ketemu huruf nanti dikasih strip. Tapi kalau nomor ketemu nomor nanti koma. Nanti aku contohin. Nih, terus ini tiga kan. Terus strip. Terus cabangnya apa? CH3. CH3 itu C-nya berapa? Satu. Nih, ini tadi CH3 itu C-nya satu. Berarti kalau CH3 C-nya satu disebutnya apa? Metil. Berarti 3 metil. Kita lihat di cabangnya C3 ini atau di cabang rantai utama, si cabangnya kan cuma ada satu, si metil CH3 yang ada di tiga. Berarti tiga strip metil. Terus tadi kan kita udah kasih nama nih si rantai cabang yang paling panjangnya. Tadi namanya apa? Ingat nggak? Nama yang panjang. Ya, Cabang satu ya, Kak? yang bukan kan ini tadi ada 6 ya C-nya. C-nya ada 6 kan yang rantai utama ini. Jadi kan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya Hexa. apa? Hexa. Heksa. Terus dia nggak ada cabang, nggak ada rangkap. Berarti belakangnya? Ana. Iya, berarti kalau digabung? Heksana. Iya, berarti heksana. Berarti udah deh namanya. Tiga strip metil heksana gitu. Nah, kalau misalnya nih, dicontoh nih di bawah. Bawahnya lagi. Jika terdapat lebih dari satu alkil sejenis, sejenis itu maksudnya C-nya cuma ada satu, kayak gini nih. Sejenis tuh CH3-nya ada banyak terus nih. Maka tulis nomor, ini nomor ya. No, aduh, nomor. Nomor cabang dari alkil sejenis dan beri awalan dengan di Maksudnya apa? Di itu dia kalau dia cuma satu itu kayak gini nih contohnya. Aduh, salah. Kalau cuma satu, contohnya kayak gini nih. Si metil ini kan cuma satu cabangnya. Yang lainnya nggak ada cabang lagi kan di 6 ini. Berarti dia cuma satu, berarti angkanya cuma tiga. Terus metil. Nah, kalau yang bawah ini, C-nya, CH3-nya ada tiga. Satu, dua, tiga. Berarti dia penentuannya gini. Maksudnya di tri itu adalah, sebentar ya. Mama. Di itu dua. Kalau dua alkil, alkil sejenis. Dua alkil sejenis. Kalau di tri itu tiga alkil, alkil sejenis. Berarti habis tri tetra, tetra itu berarti empat alkil sejenis. Dan selanjutnya kayak penta, berarti penta 5 sejenis, heksa 6 sejenis gitu. Nah, itu terus nih, karena yang sejenis tadi kan CH3, berarti kita tulis nomornya. Hmm. Nomornya itu yang paling deket yang mana? Ini kan nomornya dari bawah kan. Kenapa dari bawah? Karena kita lihat nih, penentuan nomornya kan ini cabangnya ada banyak ya, nambah kan.
Nambah, kita tentuin lagi nomornya. Dari mana? Dari ujung sini atau ujung sini? Coba, coba Putri. Itu yang dari terdekat ya, Kak? Iya, yang terdekat, betul. Ini yang bawah. Ya, yang bawah. Karena si ini cabangnya paling dekat. Yang ini kan cuma satu, dua. Kalau yang samping ini satu, dua, tiga. Berarti kita pakai yang bawah nomornya. Nomornya yang bawah. Ganti warna ya. Biar mudah. Nih, nomornya yang bawah berarti nomor satu, nomor dua, C3, C4, C5, C6. Terus berarti cabang yang pertama di sini. Berarti dia nomor berapa C-nya? Nomor dua ya. Dua. Nih, aku ngomong tadi, yang tadi aku jelasin. Kalau angka ketemu angka, angka ketemu angka, dia koma, kasih koma. Kalau angka ketemu huruf, kasih strip. Maksudnya apa? Nih, ini tadi. Kan ini dua. Terus ada cabang lagi kan, di nomor tiga. Ada cabang lagi di nomor tiga ini kan. Berarti nomornya ada dua, tiga. Terus ada cabang lagi di nomor empat. Berarti dua, tiga, empat. Nah, ini angka dua, tiga, empat itu kan sama-sama angka. Berarti dikasihnya koma. Angka ketemu angka. Dikasih koma. Terus cabangnya udah kan? Kita yang kembar udah kita tulis ya, ada tiga yang kembar. CH3-nya ada tiga yang kembar. Berarti kalau tiganya kembar berarti kita pakai tiga alkil sejenis. Tiga alkil sejenis itu berarti tri. Berarti kita tulis tri, kita tambah tri. Terus CH3 itu apa tadi namanya alkilnya? CH3 itu disebutnya metil. Berarti trimetil. Berarti artinya trimetil itu ada tiga metil. Trimetil. Terus tinggal kita kasih nama sekarang si rantai utamanya. Tadi C-nya ada 6. Terus nggak ada rangkap. Berarti kita kasih nama heksana. Makanya jadi namanya ini 2, 3, 4 trimetil heksana. Artinya apa pembacaannya? Pembacaannya itu ada tiga cabang. Nih, ada tiga cabang tri itu tiga cabang metil. Di nomor berapa aja? Di nomor 2, di nomor 3, di nomor 4. Pada rantai heksana. Heksana itu artinya nggak ada rangkap dan dia jumlah C-nya ada 6 gitu. Oh, Terus yang tadi bisa metil. Metil. karena ini metil itu karena dia si rantainya CH3. CH3 itu tadi nama alkilnya apa? Nih, nama alkil CH3 disebutnya metil gitu. Paham nggak? Iya, ya. Oke, lanjut. Lanjut, Kak. Oke, lanjut lagi ya. Terus, jika terdapat dua atau lebih jenis alkil, maka nama-nama alkil ini bukan mana ya, ini nama. Nama. Maka nama-nama alkil disusun sesuai abjad. Apa maksudnya? Kita lihat. Nih, jika terdapat dua atau lebih jenis alkil. Kita lihat ya di gambar nih. Ini ada metil. CH3 nih ada C-nya satu, ada C-nya satu, ini C-nya dua. Kenapa dua? Lihat nih, satu, dua. Terus kita tadi kan aturan penamaannya kita lihat dulu kan. Pertama itu untuk aturan namanya itu kita tentuin dulu rantai terpanjangnya. Kita lihat rantai terpanjangnya yang mana. Kenapa nggak yang atas aja rantai panjangnya gini? Bisa atau enggak menurut Putri? Potong cabangnya lagi, Kak. Deket cabang. Enggak, sama aja. Lihat nih ya. Sama aja. Karena apa? Karena nih kan kalau di contoh ini udah ditunjukin kan rantai utamanya yang kayak gini. Gini.
Nih, si soalnya udah nunjukin rantai rantai utamanya kayak gitu. Tapi sebenarnya ada dua kemungkinan si rantai utamanya. Kenapa ada dua kemungkinan? Bisa satunya yang dicontohin, bisa satu lagi kayak gini. Kayak gini. Si rantai utamanya. Yang ini. Kenapa bisa? Kita lihat nih, rantai utama itu kan rantai yang paling panjang kan, kata dia. Atau rantai induk itu rantai yang paling panjang. Nah, pas di sini kita lihat C di sini ada berapa? Satu, dua. Berarti ada dua. C di sini ada berapa? Satu, dua. Ada dua. Berarti sebenarnya sama aja panjangnya antara ke atas atau ke samping. Tinggal ditentuin aja yang mau jadi alkil yang mana, si atau si cabangnya. Sebenarnya mau yang atas atau yang bawah sama aja karena jumlah C-nya sama gitu. Nah, si soalnya kan nyontohinnya yang bawah, yang samping. Ini aku buat ulang ya. CH3, CH, 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 CH2, CH3. Terus tadi di mana? Ini ya. CH2, CH3. Sini CH3, di sini CH3. Oke, kan tadi kita udah nentuin ya, rantai utamanya ada dua kemungkinan karena dia sama-sama panjang. Pokoknya rantai utama atau rantai induk itu yang rantainya paling panjang, bisa lurus, bisa ke atas karena jumlah C-nya sama dua. Yang di sini dua, yang di sini dua. Jadi bisa lurus, bisa atas. Terus misalnya kita mau milihnya yang lurus, kita mau milih yang lurus. Kita milih rantainya yang lurus. Terus setelah milih rantai yang lurus, kita mau nentuin cabangnya kan? Nih, misalnya aku milihnya dia yang lurus. Opsi. Terus step kedua apa? Kita tentuin si cabangnya. Nah, si cabangnya itu kan tadi kita udah dapet kan tiga nih cabangnya sama ini. Terus selanjutnya apa? Kita kasih nomor kan? Ingat nomor itu yang paling dekat sama alkil. Berarti yang atas apa yang bawah? Bawah. Bawah benar. Berarti kita kasih nomor satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Terus kalau udah penentuan nomor, kita tentuin alkilnya. Si alkil itu atau si cabang. Berarti kan ada satu, dua, tiga. Kita lihat yang ini sama yang ini sama yang ini kan sama CH3. Kalau CH3 tadi nama alkilnya apa? Ingat nggak? Metil. Iya, Etil apa metil. Metil. Kalau CH3, C-nya kan cuma satu. Ingat nih. Kalau CH3, jumlah C-nya kan cuma satu, metil. berarti metil. Kalau C-nya dua, berarti etil. Berarti, Hmm, kalau yang CH3 tadi berarti metil kan? Nah, kalau yang ini kan C-nya ada dua, berarti apa? Etil. Iya, etil. Oke, dan nih kita udah nentuin si metil, etil, satu lagi CH3 yang ini, metil. Nah, kita tinggal tentuin penulisan namanya. Penulisan namanya nih, jika terdapat dua alkil sejenis, dua, dua atau lebih alkil jenis, dua atau lebih jenis alkil tuh maksudnya yang satu metil, yang satu etil gitu kan, berarti ada dua kan. Maka nama alkilnya disusun menurut abjad. Berarti kan A, B, C, D, E, F, G, K, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, kita lihat. Si metil, ini etil. Duluan, duluan M atau E dari abjad? E. Berarti duluan yang mana? Yang etil karena dia, aku tulis ya yang E. Lebih duluan di abjad. Berarti kita penentuan nulisnya itu si etil duluan. Berarti kita cara penulisan etilnya itu
Nih, nama. Berarti kita nulis yang etil dulu kan? Etil itu nomor berapa C-nya? 4. 4. Berarti kita tulis dulu nomor 4. Karena 4 ketemu, kan 4 cuman ada etil kan. Cabang yang lain namanya metil. Berarti nggak sama. Berarti cuma 4 aja. Terus kita tulis strip. Strip karena dia etilnya cuma satu. Berarti kita tulis 4 etil. Terus ada cabang lagi ternyata si metil kan. Dua. Berarti kita tulis strip lagi. Kenapa strip? Karena huruf ketemu angka. Di sini kita harus nulis angka lagi. Nah, metil itu ada di nomor berapa? 2, Kak. Dua sama 3. tiga. Berarti 2,3. Karena dia ada dua. Terus namanya apa? Metil. Terus ada dua. Berarti disebutnya kalau satu metil. Kalau dua berarti Etil. iya sih benar. Kalau C-nya dua tadi etil. Kalau satu C-nya metil. Ini yang ini kalau alkil dua alkil sejenis disebutnya di. Kalau tiga alkil sejenis disebutnya tri. Berarti kalau yang ini kan dia dua metil. Ada dua metil, ada dua cabang metil sejenis. Berarti disebutnya Dimetil. apa? Dimetil. Iya betul. Dimet. Dimetil. Terus tinggal kita, udah nih, kita udah ngasih nama semua cabang. Yang ini udah, yang ini udah, yang ini udah. Berarti tentuin nama rantai utamanya. Tadi C-nya ada berapa? 6. Berarti Heksa. Heksa. ya heksa. Terus nggak ada rangka, berarti ditambah. Ana. Ya berarti heksana. Udah deh, berarti nama senyawa ini 4 etil strip 2,3 strip dimetil heksana gitu. Oh, ini ada contoh namanya. Hmm. Oke, lanjut ya. Nah, ini penjelasan yang tadi. Pokoknya kalau pertama itu kita tentuin si induknya. Si induk itu atau rantai utama dari apa? Dari rantai C terpanjang. Terus kalau misalnya dia bengkok-bengkok atau belok, kita berarti ada si rantai utama, ada rantai cabang. Nah, yang letaknya paling luar dari rantai utama berarti yang nggak termasuk di rantai terpanjang itu disebutnya rantai cabang atau alkil. Benar ya tadi. Terus penomoran atom C-nya rantai utama itu dimulai dari ujung paling dekat dengan cabang, ya kan? Terus alkil tidak sejenis ditulis berdasarkan urutan abjad. Kayak tadi, etil sama metil duluan mana? Etil, berarti etil duluan yang ditulis gitu. Terus, kalau penulisan alkil sejenis, digabung dan diberi awalan di tri, tetra, penta, dan seterusnya. Berarti kalau misalnya ada dua cabang metil, berarti ditulisnya dimetil gitu. Dua cabang metil, ditulisnya dimetil. Terus, jika salah satu atom C pada rantai utama mengikat dua gugus alkil, maka penulisan nomor harus diulang. Maksudnya apa? Nih, misalnya gini. Misal ternyata gimana ya contohnya? Nih, misalnya contohnya di sini aja. Misalnya ada CH3, CH2, CH2, CH3. Misalnya di sini ada cabang CH3, di sini ada cabang CH3. Nah, ini kan penomoran tadi dari mana? Kan ini C-nya ada 4. Berarti apa tadi? 4, 4. Nih, aku scroll ke atas nih. 4, berarti apa? Nah, Ya, butana. Karena dia nggak ada rangkapan yang aku buat. Terus, karena 4, berarti dia butana. Terus untuk penentuannya itu nomornya dari yang paling dekat dengan cabang. Berarti dari mana? Dari sini atau dari sini? dari sini. Dari sini ya. Nih, satu, dua, tiga, empat. Berarti nomornya si cabangnya ternyata ada dua nih di nomor dua. Ada dua, satu, ada satu lagi. Berarti penulisan nomornya kan kata dia nomor harus diulang. Berarti tinggal diulang aja. 2,2 terus karena dia CH3 kan metil terus ada dua.
cabangnya 2 metil, berarti dimetil. 2,2 dimetil karena 4 tadi berapa apa? Butana. Udah deh, gitu. Terus lanjut lagi, alkil memiliki kandungan atom C terbanyak terikat pada atom C rantai utama dengan nomor terkecil. Ya, ini lewatin aja ini. Terus jika terbenar banyak, maka yang dipilih yang mengandung cabang terbanyak. Oh ya, ini lewatin aja. Terus ada juga yang namanya siklo. Siklo itu apa? Siklo itu dia bentuknya gini, yang dia nyambung. Siklik itu siklo, dia itu bentuknya nyambung. Kalau dia ada namanya siklot, nih, untuk menamai nama senyawa siklik, siklik itu dia kan kalau rantainya lurus CH3, CH2, CH2, CH3, ini namanya rantainya lurus kan, lurus. Nah, kalau siklo itu atau siklik, dia itu ya, bentuknya melingkar, nggak harus melingkar sih, tapi dia nggak terputus gitu. Paham nggak Putri? Ya, Kak. Oke, kalau kalau yang nggak terputus itu disebutnya siklo. Depannya tuh namanya ada siklo, terus jumlah C-nya. Jumlah C-nya itu dilihat dari jumlah C karbonnya itu dari si sudut-sudut ini. Nah, ini mewakili C. Berarti kalau sudutnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti ada 5 C di sini. 5 C itu berarti C. Kalau ada 5 berarti disebutnya apa tadi? Nih, Penta. iya Penta. penta. Berarti karena dia nggak ada cabang. Taunya dari mana? Nggak ada cabang. Garisnya cuma satu. Nih, salah. Nih, garisnya cuma satu. Satu kan. Kalau ada cabang, biasanya garisnya dua gini. Gini kalau ada cabang. Kalau satu berarti nggak ada cabang, berarti pentana. Nah, lihat nih aturan namanya siklo plus nama alkana. Alkana berarti karena dia bentuknya mutar, berarti siklo. Terus 5C berarti pentana, berarti siklopentana. Nih, setiap sudut pada senyawa menandakan atom karbon. Berarti karena sudutnya ada 5, berarti jumlah atom C-nya ada 5. Maka nama senyawa di atas adalah siklo, aturannya siklo ditambah nama alkana. 5 alkananya itu karena dia 5C berarti pentana. Berarti namanya siklopentana gitu. Terus lanjut lagi. Nih, kalau misalnya jika terdapat satu substituen alkil, jika terdapat alkil atau cabang yang jumlah C-nya lebih pendek, maka senyawa sikliknya dianggap sebagai rantai induk. Penamaannya mengikuti aturan rantai nama cabang, terus nama rantai induk atau sikliknya. Misal nih, nama cabangnya. Nih, ini kan kita lihat yang ini panjangan yang ini atau yang ini rantainya. Eh, yang ini Yang kan C-nya ini. ada dua. Yang ini C-nya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini C-nya ada enam. Berarti yang rantai utama yang mana? Yang enam atau yang dua? 6. Enam. Berarti rantai induknya yang siklik kan? Yang siklik. Berarti yang CH2, CH3 ini disebutnya cabang. Nah, cabang itu tadi penamaannya siklik kayak mana? Nama cabang ditambah nama sikliknya, rantai induk. Nama cabangnya CH3, CH2 itu apa? Kalau C-nya satu metil, karena ini C-nya ada dua, berarti etil. Iya. Etil. Terus lanjut. Nama cabangnya tadi kita udah kasih ya, namanya etil. Terus lanjut ke nama rantai induk. Rantai induknya siklik. Nah, siklik tadi aturan penamanya apa tadi? Siklo plus nama alkana. Berarti karena kita pakainya nama siklik, berarti etil, siklo, nama alkananya apa? Siklo, nama Hexa. alkananya karena ada 6, berarti pakainya Hexa. heksa, Hexa. berarti sikloheksana. Karena dia nggak berangkap gitu. Udah deh, ada yang ditanyain nggak? Udah, Pak.
Tadi kalau misal lurus kan siklik Mm-mm. ya, Kak. Enggak, kalau Kalau lurus namanya lurus. Kalau yang lingkar ngelingkar ngelingkar kayak oh, gini, gini itu namanya siklik. siklop. Iya, siklo. Pokoknya yang dia nggak putus itu namanya siklo. Empat, ini Oh, namanya siklo. Kalau yang rantai lurus dia CH3, dia nggak ketemu ujung sama ujungnya nggak ketemu. Kalau yang ini kan ujung sama ujungnya ketemu kan, nih ketemu ujung-ujungnya. Kalau yang ini rantai yang ujung di sini sama sini nggak ketemu, itu disebutnya rantai lurus. Gitu. ya, Kak. Paham? Oke, kalau gitu aku kasih contoh satu soal kali ya. Sayang. Wah, tiga, tiga, dua, tiga, C, sama tiga, tiga. Udah sampai lima, tiga. Dah, ini namanya apa? Coba pertama kita tentuin apa dulu? Tentuin apa nama induk ya. Ya, rantai induknya kemana? Ke samping gini lurus. Lurus, oke, benar, yang lurus. Terus, setelah rantai induk, kita tentuin apa lagi? Ya, so nggak ganti. Pen- Nih, kita udah ganti ke rantainya yang lurus ya. Terus, setelah itu kita apain? Yang cabangnya dulu apa penomorannya dulu, Kak? Nomornya dulu. Penomor nomor penomorannya. Hmm. Satu. Dari kanan atau dari kiri? Dari kalau dari aku kanan. Di sini kanan. Dari yang aku tulis nih, kanan kiri. Eh, Oh, itu tuh. Berarti yang Kanan, oke, kanan. benar. Yang kanan. Berarti ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor enam. Terus, apa lagi? Cabangnya Ya, cabangnya apa? ada tiga, ya Kak ya. Ada tiga. Ini namanya apa? Ya, Kak, lihat dulu Kak lupa. Oke, oke. Namanya, kalau yang C-nya cuma satu, tadi apa namanya C-nya cuma satu? CH3 namanya apa? Nih, aku sebutin. Metil. Metil, benar. Berat Trimetil. apa? Trimetil. Oh iya betul betul trimetil. Ini tadi ya contohnya. Nih berarti ini trimetil. Kita udah punya trimetil. Trimetil. Nah di nomor berapa aja? Berarti strip. Nomor berapa Di aja? nomor tiga. Tiga, tiga, empat. Eh, Tiga, tiga. tiga, empat ini kok. Tiga, tiga, empat. Terus, udah nih kita udah kasih nama semua cabangnya. Terus sekarang kasih nama apa? Ininya, rangkapnya ya Kak. Iya, kerangka utamanya. Rangka utamanya apa tadi? C-nya ada berapa? 6. Kalau 6 itu Hexa. heksa, berarti heksana. Gitu. Hexana. Udah deh. Nih, ini contoh nih lagi nih. Ini kan ada di sini nih aku kasih ya. Bar. Ini Oh, ch dua, ini CH3. Berarti ini namanya apa? satu, dua, tiga, empat. Pertama tentuin dulu rantai utamanya. Rantai utamanya Tanda tamanya yang mana? Yang rantai ini atau yang siklo ini? yang kotak. Ya, yang kotak karena Karena panjang, lebih panjang. iya, karena C-nya ada Banyak. 4. Kalau yang bawah C-nya ada 2. Berarti kita kemungkinan namanya siklo. Siklo. Terus habis itu kita kasih apa?
Kasih penam ini ya kak ya. Penamanya yang empat itu apa? Boleh. Tapi tadi kan Oke, kita udah nentuin nih rantai terpanjang. Kalau udah rantai terpanjang, kita tentuin apanya dulu. cabangnya. Lanjut ke nomornya, tentuin nomornya dulu. Nomornya dari mana? Nomor Hmm. Kan kita tadi nomornya ada dari cabang dua. nih. Berarti nomornya dari Dari dua. Ah, nomor apa nomornya kak? dari sini. Nomor ini nih, nomor rantai yang kayak gini. Oh, tiga ya kak itu. Cara ngitung nomornya itu Kan gimana ini kak? Kalau C-nya ada ini, C-nya ada 4 kan. Berarti oh, nomor satunya dari mana? oh dari nomor satu. Iya, nomor satunya dari yang ini, dari si ada yang cabangnya. Kalau siklo itu ngasih nomornya dari cabangnya. Yang deket Berat, cabang ya kak? iya yang deket cabang tuh yang mana? Yang ini kan? Iya nomor satu. Berarti C-nya yang nomor satu yang ini. Terus tinggal sesuaiin aja. Boleh ke atas, boleh ke dua. Yang boleh ke bawah. Tinggal kalau misalnya di sini ada cabang, kita ke atas. Kalau misalnya di sini ada cabang di sini berarti nomor duanya ke atas. Kalau di sini ada cabang, berarti nomor duanya ke bawah. Tapi kalau nggak ada cabang, lain-lainnya boleh di atas atau yang di bawah. Misal nih Aduh, salah. Gambar ini aku dulu. Ya. Kan tadi nomornya itu yang paling dekat sama cabang kan. Berarti C yang paling dekat itu yang ini. Berarti nomor satu yang ini. Karena yang lainnya nggak ada cabang, boleh di mana aja nomornya. Dua, tiga, empat. Berarti nomornya apa? Berarti penulisannya gimana? Cabangnya apa ini? Empat. Dua itu etil. Ya, etil. Berarti nomornya Etil etilnya sih di nomor berapa? Kan harus nomor dulu. Nomor cabangnya ada nomor berapa? nomor dua. Kenapa Eh, di dua? nomor satu. Ya, di satu. Berarti satu etil. Terus tadi rantai utamanya apa tadi? Siklo. Berarti etil, siklo. Kalau empat tadi apa? Ingat nggak empat? Empat, ntar kak. Ini Empat aku itu lihat ini. buta. Ya, Buta. empat itu buta. Karena dia nggak rangkap, Buta. berarti butana. Berarti satu etil, siklo, butana. Jadi ingat aja. Yang pertama itu kita tentuin dulu rantai induknya. Ini aku tulisin ya. Gimana ya? Di sini. Pokoknya ingat aja, pertama, tentukan rantai induk. Terus, tentukan nomor. Terus yang kedua, kasih nomor. Terus, baru tentukan alkilnya. Tentukan, yang ketiga, tentukan cabang. Tiga, tentukan cabang. Di situ maksudnya tentukan cabang itu misalnya cabangnya ada tiga dikasih tri berarti atau yang sejenis pokoknya yang nggak sejenis disesuaikan lagi. Terus itu kasih nama, kasih namanya disesuaikan lagi. Kalau yang ada alkil dia pakai nomor dulu, ingat nomor dulu, ingat ingat yang ditulis nomor dulu. Kalau ada cabang yang ditulis nomor dulu baru nama cabangnya. Nomor itu maksudnya sih nomor si yang cabang itu tadi. Nih, ini Ya. latihannya Putri. Coba kita kerjain. Coba nih. Kalau ini berarti apa? Aduh, sabar. Dia kamu sih. Oh, ini oke gini tadi. Oke, nih kita pertamanya tentuin. Tadi kan aku tulis tentukan rantai utama atau rantai induk. Berarti yang mana? Lurus gini kak. Eh, sama-sama ya? Nih, kan lurus kan? Terus I- mana? Habis itu Yang ini kasih masih tetap nomor. gini. Terus lurus atau naik?
Naik ya, Kenapa naik? karena ada cabangnya. Iya, kenapa? Kan ini ada satu. Ini C-nya satu. Yang ini dua. Kita ambil rantai terpanjang itu, kalau rantai utama itu rantai terpanjang. Berarti kita ambil yang paling panjang. Berarti karena C-nya dua kan pasti lebih panjang kan? Berarti ambil yang atas. Mm-mm. Oke. Terus selanjutnya itu setelah kita pilih rantainya, rantai utamanya Kasih, kita udah dapet ya. iya Kak. Terus apa Kasih, selanjutnya? kasih nomor. Kasih nomor. Nah, kasih nomornya itu yang paling dekat sama cabang dulu. Berarti yang mana? Yang atas ini atau yang bawah sini? Yang bawah. Yang bawah. Berarti kita kasih nomor satu, dua, nomornya di C ya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, Kan. delapan. Berarti ada tulis C-nya ada delapan. C-nya delapan rantai utamanya. Biar nggak lupa. Nah, terus udah delapan berarti lanjutnya apa? Udah dikasih nomor. Tentukan cabang. Ya, tentukan cabang. Tentukan cabangnya ada dua berarti. Satu sama ini dua. Dua. Berarti, Etil. tapi lihat cabangnya. Yang ini cuma satu C-nya. Satu C, satu C. Berarti apa? Oh, metil. Metil. Tapi Ini ada Kak, dua dua. metil. Duanya itu dimetil. Ya, berarti dimetil. Dimetil. Tulis dulu biar nggak lupa. Nah, sebelumnya itu kita harus kasih nomornya dulu. Berarti sebelum cabang itu kan kasih nomor. Berarti kasih strip. Nomor cabangnya tadi ada berapa aja yang metil? Nomor tiga. Satu. Eh, yang ini nih Enam. nomor. Enam Eh, sama ya dua sama 6 lima. sama apa? Kan ada dua. 6 sama 2. Ya, berarti urutannya nulisnya yang paling kecil dulu angkanya. dua Dua. koma enam. Berarti 2,6 dimetil. Terus tadi ada 8 C-nya. Kalau 8 apa? Kalau 8 itu okta. Oktana. Okta. Berarti oktana. Udah deh, berarti jawabannya yang A 2,6 strip dimetil metil Oktana. oktana gitu. Terus lanjut lagi ke yang B. Lagi yang B itu kita tentuin si cabangnya. Rantai utamanya dulu. Panjangan yang ini atau yang bulat ini? Yang bulat, Kak. Yang bulat berarti kenapa? Karena dia C-nya lebih banyak. Iya, C-nya ada berapa yang ini? Ada 5. Ada 5. Kalau yang ini C-nya ada 2. Ingat ya. Terus udah kita tentuin rantai utama, kita Oh, apa? ini ada 2 ya, Kak ya? Iya ini, Duanya ada. yang satu ini, Oh, satunya ini. Pokoknya yang ada sudut itu disebutnya C. Dia tuh mewakili C. Gitu. Berarti ini satu, yang ini 2. Berarti C-nya ada 2. Terus setelah kita tentuin rantai utama, lanjut ke kasih nomor kasih nomor. Nomornya dari. dari yang cabang itu. Iya, berarti ini nomor satu. Terus ya, lanjutnya disesuaikan aja ya sama cabangnya. Ini nomor dua, nomor tiga, ini nomor empat, ini nomor lima. Terus sudah dikasih nomor, lanjutnya apa? Tentukan cabang. Tentukan cabang. Cabangnya ada berapa? Ada 2. Ada satu, tapi Ada C-nya satu ada ya. dua. Cabangnya ada satu, tapi C-nya ada dua. Kalau C-nya ada dua, berarti disebutnya Dimetil. kan cabangnya ada satu, tapi C-nya ada Oh, dua. Kalau C-nya ada dua, etil. ya etil, berarti etil karena cabangnya ada satu berarti etil aja. Berarti nomornya berapa? Nomornya Hmm? Nomor du. cabangnya ada di C berapa? Ada satu ya, Kak. Iya, di cabang nomor satu ini C. Dan yang aku lingkar-lingkarin itu C. Nah, C-nya itu yang nomor satu kan? Mm-mm. Bingung nggak Putri? Kok bingung ya? Bingung ya? Oke, oke, ulang, 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 ulang. Sebentar. C-nya.
Ini udah satu. Tapi kalau yang lurus sudah bisa ya tadi ya. Yang bingung yang siklo ya. Iya, Oke, nih tadi kan siklo tadi kita pertamanya hitung dulu antara yang si ini sama ini. Ternyata banyakan yang ini, berarti ini yang utama, rantai induk kan. Yang ini cabangnya. Terus tadi nomor 2, tentukan nomornya. Nomor itu, ini kan, ini sebenarnya C kan. Ini C, ini C, ini C, ini C, C, C. Nah, tadi tulisannya itu, penomoran itu yang paling dekat sama cabang. Berarti paling dekat sama cabang itu C yang ini kan. Soalnya dia mengikat si cabang. Betul. bener Kak. Ya, berarti paham kan tapi Putri, C yang ini karena apa? Karena dia yang paling mengikat sama cabang. Paling dekat mengikat Mm. mengikat sama cabangnya. Kalau yang ini kan dia jauh sama cabang. Berarti dipilihnya nomor satunya yang mana? Nomor satunya yang ini, yang berikatan sama cabang. Nah, nanti nomor duanya tinggal menyesuaikan aja. Dilihat kalau misalnya cabang ada cabang juga di sini, berarti cabangnya di sini nomor dua. Nggak boleh di sini karena di atasnya ada cabang. Tapi karena nggak ada cabang di atasnya atau di bawahnya, tinggal disesuaikan aja nomornya. Mana nih? Berarti nomor satu, yang penting tuh nomor satunya. Nomor satunya tuh dia yang mengikat sama cabang. Berarti nomor satu, nomor dua, nomor tiga, empat, lima. Dah, udah nomor lima. Tadi kita udah nentuin kan nomornya. Sekarang kita tentuin cabangnya. Cabangnya kan yang ini. Dia cuman ada satu. Satu, terus tapi C-nya ada dua. Berarti C ada dua itu namanya etil. Berarti dia etil karena cabangnya cuma ada satu namanya etil. Terus dia berikatan sama nomor berapa? Nomor satu. Nomor satu itu karena si etil C c dua h 5 nya ini dia berikatan sama siklonya yang ini. Nih, yang ini yang dinomorin satu. Berarti satu etil, terus karena rangkainya utamanya bentuknya melingkar, ujung dan ujungnya ketemu, itu disebutnya tadi apa namanya? Siklo. Siklo. Berarti satu etil siklo. Jumlah C yang rantainya ini tadi berapa? Eh, Pentana Kak. Iya, siklopentana karena dia ada 5. Berarti namanya satu etil siklopentana gitu. Paham nggak Putri? Paham Kak. Oke, ini aku tulis dulu ya. Satu. Satu, kalau dia ketemu huruf berarti strip. Satu etil siklopentana gitu. Terus lanjut. Lanjut yang ke C. Nih, C itu dia lihat nih. C itu dia bedanya ada dikurungin dua. Maksudnya apa? Kalau dikurungin dua itu kayak gini namanya. C gambarnya ya. CH C, CH yang kurungnya kita ilangin dulu ya. CH aku langsung nulis dari sini. CH CH 2 CH Oh, CH 3 terus dirangkap sini di atas sini ada rangkap ada cabangnya. Terus maksudnya dua ini dia ada di sini. Maksudnya itu dia si C yang ini mengikat dua CH. Berarti mengikat dua CH itu maksudnya gini. Satu CH, tiga, satu CH, tiga gini. Berarti dia mengikat dua rangkap CH tiga. CH tiganya ada dua, yaitu ini satu, dua. Gitu, paham nggak? oh, paham paham Kak. Oke, terus kita lanjut. Kalau udah paham, kita, tar dulu. Terus kita lanjut. Udah nih, udah dipecahkan tadi yang si kurungnya. Sekarang kita ke penentuan namanya. Paling pertama apa tadi? Yang pertama, tentukan rantai induk. Rantai induk itu berarti kayak mana? Gini kan. Terus aku harus kemana?
Lurus atau ke atas atau ke bawah? Ini bisa ke atas atau bisa ke bawah? Oh iya benar, bisa ke atas, bisa ke bawah. Benar. Yang penting salah satunya ya, ke atas atau ke bawah. Dah, berarti ini rantai panjangnya ini gitu ya misalnya. Atau boleh Hmm. juga ke bawah. Terus, udah tentuin rantai Mas, induknya. tentukan nomor Ya, tentukan nomor berarti dari ujung atas atau ujung samping. ujung sampai yang deket cabang. Bawah. Ayo, mana? Samping ini, Kak. Yang ini Eh, atau yang ini dari yang atas? cabang atas. Cabang atas. Cabang atas. Sama aja sebenarnya dari atas atau bawah. Dilihatnya Ini dari deket mana? cabang. Nih, sebenarnya yang deket cabang kan ini satu, nih satu, ini dua, ini satu, ini dua kan, sama aja kan? Nah, kita lihat yang cabang yang lainnya. Berarti kan yang ini kan? Misal Iya. kita kalau dari atas berarti satu, dua, cabang yang lainnya itu nomor tiga, empat. Berarti nomor dua sama empat. Nih, kalau kita dari bawah, satu, dua, tiga, empat. Berarti cabang yang lainnya di empat. Berarti sama aja. Tapi lain lagi kalau misalnya cabangnya ada di sini. CH3 misalnya. Berarti pilihnya yang dari atas atau dari bawah? Kalau Dari aku kan bawah. nambah cabang. Iya, dari bawah karena paling banyak deket cabangnya yang ini. Nih, ini Hmm. deket cabang, ini deket cabang, ini deket cabang. Kalau yang atas, oh Dua. sama aja juga sih. Sama aja juga. Dia nomor tiga juga. Satu, dua, tiga. Iya. Satu, Gitu. dua, Karena tiga. dia satu, dua, tiga, empat, lima. Karena dia lima kali ya. Pokoknya, tapi yang Putri maksud kan penomorannya? Masih. Pokoknya yang paling Oke. banyak gitu ya, Yang Kak ya. paling banyak yang deket sama cabang. Oke, misalnya kita memakainya dari atas atau dari bawah. Dari bawah tadi kan. Dari atas. Oke, dari atas ya. Ini berarti nomor satunya dari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Setelah kasih nomor, kasih apa? Tentukan cabang. Tentukan cabang. Cabangnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Cabangnya ada berapa? Empat kan, Kak? Ini yang sebelah sini termasuk nggak, Kak? Enggak. Yang ini ya. Oh, enggak Itu ya? yang ini ya. Yang ini ya? Iya. Enggak. Ini kan tadi aku mecahin yang kurung tadi. Kan? Oh, berarti Si, tiga. iya, CH3-nya udah hilang. Kenapa CH3 dua kurungnya udah hilang? Karena udah aku pecah. Jadi ini ke atas satu, ke bawah satu. Paham kan? Iya, iya. Oh, nanti ada kok contoh lagi kayaknya. Nih, terus berarti cabangnya ada berapa? Tentukan tiga, Kak. Mana cabangnya ada tiga? Itu yang di atas bukan ya? Yang atas Yang di empat. atas kan rantai utama. Nih, yang ini kan masuk ke rantai utama. Oh, jadi Berarti, itu dihitungnya satu. Atau iya gimana? ini dihitung satu tadi C-nya. Coba ya kita ulang ya. Oh, Pasti Putri bingung. Nah, ini ini kita ada. hilangkan. Nih, tadi kan aku kan nulisnya baru sampai sini kan. Nih yang CH3, nih CH doang. Terus di samping ini ada CH3 rangkap 2. CH3 di dalam kurung 2. Artinya CH3-nya ada 2. CH3-nya ada 2. Berarti karena CH3-nya ada 2, kita tulis di sini yang nyambung ke sini, ke C yang H ini. Karena dia sebelahan sama CH kan, berarti tulisnya di sini. Karena CH-nya ada 2, berarti CH3 1, CH3 2 gitu. Jadi paham nggak? Ya. Paham. Terus kita tentuin rantainya tadi kan, rantai utamanya. Rantai utamanya itu yang rantainya paling panjang. Rantai paling panjang yang mana? Duh, sabar. Rantai paling panjang itu nggak harus lurus ya. Nah, tadi bisa aja dia langsung lurus ke sini. Tapi ternyata ada yang lebih panjang. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Misal kita ke bawah. Kan jumlahnya sama aja kan. Kalau ke atas
Kalau ke atas C-nya satu, kalau ke bawah C-nya satu, Kak, kalau ke atas C-nya satu, kalau bawah ke C-nya satu. Berarti sama aja, boleh ke atas, boleh ke bawah. Paham nggak, Putri? Oh iya Kak, ya. Nah, berarti nomornya misal nih, nomornya dari yang dekat sama cabang. Yang dekat sama cabang kan ini dekat, yang ini dekat kan, dua dua sama 2,4 2,4. Berarti boleh dari atas atau boleh dari samping. Misal kita kasih nomor dari bawah, 2, 3, 4, 5. Dah, sekarang kita tentuin apa setelah kasih nomor? Tentukan cabang. Tentukan cabang. Cabangnya ada berapa? Ada dua. Ada dua ini ya, dua C-nya tapi masing-masing satu. Berarti apa? Metil. Ya, metil. Kan ada dua, cabangnya ada dua. Dua di metil. Ya, di metil. Berarti angkanya ada di nomor berapa aja cabangnya? Di nomor 2 sama nomor 4. Ya, 2,4 di metil. Jumlah C-nya ada berapa? Ada 5. 5. Guna. Berarti pentana. Eh, Berarti jawabannya 2,4 karena strip, oh ini spasi sih, strip di metil pentana. Pentana. Nih, yang D. Duh, sabar. Yang D ini rantai utama. Kita pertama itu rantai, nentuin rantai utama. Rantai utamanya yang mana? Yang ini, atau yang segitiga? ini segitiga. Iya, Karena C-nya lebih banyak. karena C-nya 3. Penomorannya dari Penomorannya dari ini yang lancip itu. yang ini, yang mana yang ini? Yang lancip deket yang memikat C itu, Kak. Oh, yang mengikat CL itu ya. Benar, berarti ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Berarti C-nya ada 3 kan? Ingat, C-nya ada 3. Terus, udah dikasih nomor, kita tentuin apa? Tentukan cabang. Tentukan cabang. Cabangnya ada berapa? Ada dua. Ada 2. Terus, kalau CL Tuh, tadi disebutnya apa? metil. Ada dua Eh, jadi metil. ini nih, lihat nih. Kan kalau metil itu CH3. Kalau metil CH3. Oh, Yang ini CL. Ini yang ini oh nih. beda lagi ya, Kak. Beda-beda, Pak. Yang ini nih. Yang halogen. Nih, yang Cl. Berarti namanya apa? Oh, kloro. Iya, kok kloro. Tapi kloronya tadi ada 2. Berarti, Di kloro. di kloro. Berarti dia nulisnya di kloro. Terus nomornya berapa? Nomornya nomor satu. Satunya lagi nomor berapa? Kan ada 2 di kloronya tadi. Satu lagi nomor Ini yang deket nomor 3. ini. Yang cabang ini nomor berapa? Yang deket nomor satu aja apa ada nomor... Iya, nomor satu semua. Berarti nomor satu semua. Kloronya kan Oh, ngikut nomor satu kan, C-nya. Berarti satu oh koma jadi satu Kayak tadi. Kalau dia ngikutnya oh iya. 2, di nomor yang sama, nomornya ditulis ulang. Berarti 1,1 di kloro. Terus tadi rantainya siklo ya. Iya. Siklo apa? Siklo 3 itu propa. Iya, Propana. berarti propana. Berarti propana. Berarti jawabannya Saat 1,1 strip. Terus karena cabangnya kloro, jadi di kloro, karena dia rantai utamanya melingkar, siklo, jumlahnya ada 3, propana. Gitu. Lanjut ke yang E. Nih, yang E itu, nih, yang kayak tadi nih. Yang E itu dia ada, salah. nangkep Yang E itu. itu dia ada kurung 3. Berarti C yang ini mengikat CH3-nya sebanyak 3. Nih, aku misalnya buat dulu ya. CH2. Aku buatnya dari sini. CH2, CH2, CH.
CH3, CH3. Terus yang CH3 kurungnya ada 3, berarti C ini yang mana coba? C ini itu, C yang ini. Nih, C yang ini, dia mengikat, artinya dia mengikat C3-nya sebanyak 3. Berarti kita tulis saja, karena dia mengikatnya C-nya sebanyak 3, berarti CH3 ini satu. Terus satu lagi, CH3. Kan masih kurang, aku baru nulis 2 kan, berarti tinggal lurus pilihannya. CH3. Berarti dia ngikat udah 3 kan? Satu, dua, 3. Buktinya dari mana taunya dia 3 CH3-nya dia ngikat 3? Karena ini C itu dia bisa mengikat tangannya itu ada 4. Kan satu udah nih, dia ngikat yang CH2 yang ini. Berarti sisa 3 tangannya kan? Satu, dua, 3. Makanya hanya nggak ada. Dia nggak ngikat sama K lagi. Kalau dia sisa, kalau tangannya masih ada sisa, harusnya hanya ada. Gitu. Paham nggak Putri? Paham, Kak. Oke. Penentuan si kurungnya udah paham ya? Iya. Ya, oke. Terus kita kasih nama. Namanya itu dari si rantai induknya dulu. Rantai induknya gimana? Kemana, kemana? Bingung nggak? Ke atas, ke bawah. Apa ya, Kak? Nih, misal, iya, ini boleh nih dari atas atau dari bawah. Misal kita dari atas, karena jumlahnya sama-sama C-nya satu ya. Ini satu, ini satu. Misal kita rantainya dari atas. Terus, nih, stop nih, aku stop di sini. Terus, aku harus kemana? Ke atas lagi. Boleh ke atas, karena C-nya cuma satu. Lihat nih, kan aku tadi stop di sini kan, di C yang ini. Nah, kita lihat nih, C yang di sini ini satu, C yang di sini ini satu, C yang di sini ini satu. Berarti sama aja. Berarti aku boleh ke atas, boleh lurus, boleh juga ke bawah, karena dia sama aja. C-nya cuma satu-satu. Misal Oh, aku jadi lurus ke, aja. gimana? Lebih mudah lurus aja itu kayak, Ya, Kak. oke. Berarti mudah lurus ya. Berarti kita lurus aja. Lurus. Dah. Setelah itu kita kasih apa? Penomoran induk. Nomornya dari atas ini atau dari lurus samping. Dari atas. Kenapa? Karena deket cabang. Iya, deket cabang. Tapi kita lihat nih, kalau misalnya dia dari atas, nomornya satu, dua, tiga, empat, lima. Sedangkan kalau dari sini dia nomornya satu, dua, tiga, empat, lima. Eh, dia. Oh, yang ini enam ya harusnya tadi. Enam. Yang ini enam. Nah, sedangkan yang ini lebih banyak yang dekat sama cabang. Berarti harusnya kemana? Kan ini dua yang dekat sama cabangnya. Dari bawah ya. Ya, berarti dari samping ini ya. Fokus dulu ya, biar nggak ini. Ini. Oke, berarti nomornya dari sini, dari ujung sini. Berarti satu, ini satu, ini dua, tiga, empat, lima, enam. Ingat, pokoknya penomoran itu dari cabang yang paling dekat dan yang paling banyak. Yang paling banyak deket cabang. Kalau ini kan ada dua yang paling deket kan, berarti dua-duanya dari sini. Berarti udah dikasih nomor, tinggal apa? Setelah dikasih nomor, Tinggal ini. Hasina tentukan cabang tadi, Kak. ya tentukan cabangnya. Cabangnya ada berapa? Ada satu. Ini Ini yang kan tadi cabang. yang, oh itu Yang juga warna termasuk hijau. cabang. Iya, yang warna hijau ini dihitung Satu, cabang juga. dua, Ini satu lagi. satu, dua, Apa? dua. Ini kan satu. Ini dua. Ini tiga. Oh, tak kira yang tadi yang dalam kurung itu tetap dihitung satu, Kak.
Oh enggak, karena tadi kan yang dalam kurung udah aku pecahkan, karena dia CH3. Nih di dalam kurung tadi itu dia mintanya 3. Berarti aku pecah dalam kurungnya tadi. Berarti C yang tadi ini sabar-sabar. Kamu sih. Nih, C yang dalam kurung ini tadi kan aku pecah jadi 1, 2, 3. Terus yang masuk ke rantai utama satu ini. Berarti ini kan jadi cabang. Berarti Nih, kalau di luar yang kita apa sih itu lingkarin ya, itu berarti itu termasuk cabang. iya betul. Berarti Iya Kak. cabangnya ada 3. 3. Sama semua apa beda? CH3 sama. Sama. Kalau CH3 berarti apa? C-nya cuma satu. Kalau CH3 berarti Metil. Kalau metil. ini di Kalau me cabangnya ada 3. di metil. Apa-apa? Eh, 3 tuh Kok- sih itu. Iya, kalau Kak, 3 itu apa tadi? 3 itu di Heeh. tri ya Ya, Allah. benar. Tri. Trimetil. Trimetil. Di nomor berapa aja cabangnya? Di nomor 2, 2. Terus nomor 2 lagi, 2 lagi. Satu lagi nomor 5. nomor 5. Berarti 2, 2, 5 trimetil. Tinggal nama si rantai utama. Rantai utama tadi ada berapa C-nya? Ada 6. Ada 6. Berarti kalau 6 6 itu tadi heksa. heksa. Berarti heksan. Heksa. Bisa nulisnya heksa, bisa nulisnya kayak gini. Heksa. Nah, tapi biasanya yang ketulis yang ini sih, yang heksana. Berarti jawabannya apa? 2, 2. 2, 2. Yang ini ya. 2, 2, 5 trimetil heksana. Heksana. Gitu. Terus lanjut ke yang F. Yang F itu kita tentuin dulu si rantai utamanya. Rantai utamanya yang mana? Yang CH3K, BRK, atau yang segi 4? Di yang segi 4. Oke, yang segi 4. Terus kita lihat penomorannya dari, udah kan, kita udah tentuin nanti utama. Sekarang kita tentuin nomornya. Nomornya dari mana? Bisa dari atas, bisa dari bawah. Iya, tapi ya bisa dari atas, bisa dari bawah. Nah, kalau ada halogen sama CH3 atau alkil yang CCC, biasanya dahuluin yang halogen, berarti nomor satu yang Br. Br, nanti Oh, sisanya menyesuaikan. Kalau CH3-nya ada di sini, berarti nomor 2-nya di sini. Kalau CH3-nya ada di samping sini, berarti nomor 2-nya di samping sini. Atau kalau ada dia berseberangan, berarti sama aja. Tinggal 1, 2, 3, 4. Karena kalau misalnya satu, nomor 2 di sini tetap CH3-nya nomor 3 kan? Paham nggak Putri? ya Kak. Oke, berarti lanjut. Nomor satunya yang cabang BR. Kenapa? Karena dia halogen. Dia lebih duluan penomornya dibanding si CH3. Oke, terus setelah ditentuin nomornya, tentuin apa lagi? Tentukan cabang. Tentukan cabangnya. Cabangnya ada berapa? Cabangnya ada 2. Ada 2. Satu ini namanya yang atas namanya apa? C-nya ada 1, jadi Mm-mm. etil. C-nya ada 1 jadinya? Metil. Iya, metil. Oke. Terus yang bawah BR. BR tadi halogen. Kalau BR tadi berarti namanya apa? BR tadi aku assessment tadi ya. Ingat nggak? Nih. Nih, Bromo. Bromo. Berarti namanya Bromo. Kita ke bawah lagi. Berarti namanya Bromo. Nih, ini Bromo. Berarti ada 2 ya. Nah, tadi apa? Kalau ada dua alkil tidak sejenis,
urutan namanya berdasarkan abjad. Nah, B sama, kan ini bromo, ini metil. B sama M duluan mana? B. B, berarti abjadnya bromo duluan. Berarti kita tulis bromo. Bromonya ada satu kan cabangnya. Berarti bromo, terus angkanya apa? Bromo angkanya berapa? Satu. Satu. Terus kita Ti- menulis cabang lagi, si metil. Nah, strip angkanya Tiga. tiga. Nah, ini kan huruf ketemu angka, berarti strip. Set- Nah, terus berarti angka ketemu huruf strip, huruf ketemu angka strip, angka ketemu huruf strip. Berarti setelah ini metil, metil habis itu udah nih cabangnya udah kita tulis semua kan, dua-duanya si bromo udah, si metil udah. Berarti kita tulis si rantai utama C-nya ada berapa? Satu. Nih sudutnya, sudutnya kan tadi Oh, satu, dua, empat. tiga, empat, ya empat benar. Berarti empat apa? Empat itu buta. Iya, Butana. bu tanah. Nah, dia bentuknya melingkar, berarti ditambah Siklo. siklo, berarti siklo butana. Udah deh namanya berarti namanya satu strip bromo, strip tiga, strip metil, siklo butana. Udah. Terus lanjut lagi ke soal berikutnya. Tuh, kan tadi kita namain, sekarang kebalikannya kita bentuk senyawanya. Oke, nih misal nih, ingat kan kalau yang belakang itu berarti apa? Yang belakang ini Makan. urutannya tadi berarti belakang yang paling belakang itu adalah rantai utama kan? Oke, Ingat nggak tadi kan kita nentuin rantai utamanya dari nulisnya yang paling belakang nih. ya Kak. Ingat ya, nentuinnya yang paling belakang. Berarti kita buat dulu si rantai utamanya. Oktana. Kalau oktana itu berapa? 8. 8. Berarti kita siapin dulu C-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita lihat si cabangnya. Boleh dari si propil, boleh dari si metil. Yang penting dua-duanya dimasukin. Kita lihat dari depan aja ya, biar nanti si belakangnya nggak kelupaan. Nih, dua depan ini ada di metil. Berarti di metil ada berapa cabangnya? Ada 2. Ada dua. Di metil itu ada dua. Metil itu C-nya ada berapa? Metil itu ada 1. Metil itu C-nya ada satu. Berarti kalau C-nya ada satu, CH3. Nanti tinggal diapalin aja di tabel. Kalau C-nya ada satu, CH3. Kalau C-nya ada dua, C2H5 gitu. Nah, ini kan tadi masih CCCC kan. Misalnya ini strip dikasih garis saja. Biar mudah dikasih garis. Nah, terus biasanya itu di samping C itu ada H. Nah, kita lihat dulu. Tapi si cabang ini kan dia nomornya 2. Berarti di sini karena dia di nomor 2 ada metil berarti CH3. Nah, ternyata ada dua kan tadi di metilnya. Di nomor 2 juga. 2,2. Berarti tulis di sini CH3. Nih, terus kita lanjut lagi. Habis di metil ada propil. Propil itu C-nya berapa? Nih, kalau lupa C-nya. 3. Ya, benar. C-nya ada 3. Kalau C-nya 3 berarti ini di nomor berapa? Nomor 4. Berarti misal kalau di struktur kita nentuin struktur, nomornya sesuai kita aja. Yang penting kita tahu sesuai sama yang kita buat. Misalnya nomor satunya dari ujung situ ya tadi. Nah, kan tadi dia mintanya 2. Berarti kita sesuaiin aja nomornya. 2 si C itu berarti ditulis di metil gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, oke. Berarti nomor 4 tadi profil kan. Profil itu C-nya 3. Tinggal kita tulis satu, 2, 3. Nah, kalau tadi ingat nggak kata aku, kalau C itu dia mengikat 4. Dia cuma punya C itu tangannya ada 4. Kalau dia mengikatnya satu, yang mengikat satu C, kalau ini aku tulisin ya, mengikat satu atom C, nanti berarti dia jadinya CH3.
Kalau dia mengikat dua ya, dua atom C, dia jadinya CH2. Kalau dia mengikat tiga atom C, dia jadinya CH aja. Kalau dia mengikat 4C, dia jadinya C. Jadi semakin banyak dia mengikat C, semakin menurun dia hanya. Karena dia akan melepas C. Banyak kan? Oke. Nah, artinya apa nih? Kan C-nya tadi ada 4 kan, misalnya tangannya. Aku bilang, kalau di sini dia mengikat C, berarti di sini diisinya H. 1, 2, 3. Berarti hanya ada berapa? 1, 2, 3. Makanya kalau dia mengikat satu C, CH-nya 3 gitu. Paham nggak? Oh ya Kak. Berarti kalau ini kan mengikat 4 berarti C aja. Ya, benar nih. Kalau yang nomor 2 C aja apa CH, apa CH2, apa CH3? C-nya 2, CH2. Yang C ini, tebar. Gimana coba? Nih, C yang ini. Iya, kan 2 kan Kak. Mengikat 2. Mengikat dua dari mana? Ini atas bawah. Ya, ini satu, ini dua. Tapi di sampingnya kan dia ngikat juga. Oh iya, Nih, ini tiga, ini empat. Makanya C4. Dia mengikat C-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti kalau dia mengikat C4, berarti dia nulisnya C aja. C aja. Berarti nanti ini C aja. Nih, kita lihat nih dari sini. Oh, Dia mengikat C-nya satu kan. Berarti ini C. C berapa? CH3. CH3. Nih, lihat nih C yang ini dia mengikatnya C-nya berapa? Satu, 2. Dua. Berarti CH berapa? CH2. CH2. Yang ini mengikat C berapa? Atas sama bawah. Lihat aja stripnya. Stripnya atas sama bawah. Berarti 3. CH. mengikat C-nya berapa? Ini kan satu. Ini dua. Enggak, yang dihitung itu C-nya yang di sampingnya aja. Yang bawah ini nggak usah dihitung lagi. Kan ini nggak di samping. Yang C ini stripnya ada berapa? Stripnya ada 2. Nah, dua. Berarti dia mengikat C-nya ada dua. Berarti dia CH berapa? CH2. Oke. Nih, kalau yang ini C-nya ada berapa stripnya? 2. Satu, dua. Ini yang ke bawah. Dia kan berikatan juga yang bawah. 3, Tiga. Kak. Heeh. Pokoknya ingat aja C itu dia bisa ngikat ke atas, ke samping, ke bawah. Kalau dia C-nya ini udah kepake dua, berarti hanya tinggal dua gitu. Pokoknya C itu dia bisa mengikat empat ke atas, ke bawah, ke samping. Oke? Nih, yang ini tadi kan ke samping ada, ke bawah ada. Berarti tiga kan? Berarti yang mengikat tiga C Iya. berarti CH. Paham? Berarti nih, yang ini berapa CH-nya? 2. 1. Ya, 2 ya. berarti CH berapa? Aku harus nulis CH berapa? 2. CH2. Dia ikatan sama C-nya yang mana nih? Yang ini kan, cuma satu ini stripnya. Berarti mengikatnya cuma C1, cuma mengikat satu C. Berarti CH3. Coba ini lihat nih, di sampingnya ini, yang ini kan kita mau nentuin yang ini. Yang kita tentuin itu yang di sampingnya, yang berikatan di sampingnya aja. Kalau yang di sampingnya ini kan stripnya ada dua nih, satu, dua. Berarti kalau dia mengikat dua C, CH2. Nih, ini lagi nih, stripnya ada dua. Berarti CH2, yang ini stripnya juga ada dua, satu, dua. CH2, yang ini stripnya ada dua. CH2 yang ini stripnya cuma ada satu, di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Berarti nah stripnya cuma satu, CH3. Paham? Masih bingung sih Kak yang ini Oke, strip-stripnya. oke.
Strip, ya, kan ya. Atau nggak usah dikasih strip kali ya? Enggak. Putri biasanya buatnya pakai strip atau enggak? Baru dikasih Kak ini Oh, kemarin. materinya ya. Oke, oke, oke. Mm-mm. Sebentar. Sebenarnya kalau mau belajar, enakan nulisnya pakai strip. Strip itu apa? Strip itu artinya ikatan. Nah, kalau strip itu ikatan, sebentar. Oh, udah ya? Belum. Nih, jadi kan aku udah nulis C, C, C. Sekarang kita nentuin H-nya. Step pertama, tadi kan kita, aku harus nulis ya ini. Step pertama, untuk nentuin struktur, buat rantai utama. Yang kedua, kasih nomor sesuka kita. Terus yang ketiga, tentukan cabang, letak cabang. Cabang. Terus yang keempat, ini hmm, tambahkan, tepatnya tambahkan H. Tambahkan H itu maksudnya apa? Jadi gini, nih maksudnya apa? Maksudnya gini nih. Nih, ini kan tadi C. Nih, kalau dia mengikat, nih ingat nih, satu mengikat satu C berarti C-nya cuman mengikat satu. Yang berikatan strip itu artinya ikatan. Dia mengikat satu C berarti CH3. Penentuan H-nya CH3. Lihat lagi C yang ini. Kalau dia mengikatnya, stripnya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti dia mengikat 4C. 4C berarti apa? Nggak ada H-nya lagi. Udah nih, mengikat 4C berarti cuma C aja. Terus lihat nih, stripnya ada 2. Berarti dia mengikat 2C. Kalau mengikat 2C berarti CH. Jadi itu dibacanya sebelum, sesudah, sebelum, sesudah. Iya, betul. Pokoknya yang berikatan sama C. Nggak harus sebelum sesudah yang berikatan sama C ini. Misal C ini. Kan ini yang berikatan 1, 2, 3. Berarti CH3. Berarti dia mengikat C-nya 3. Berarti CH berapa? Iya, Iya, gitu. Paham nggak? Paham nggak? paham Kak. Oke, ini ch Paham. dua, ini CH. Yang ini CH berapa? Nih, dia Satu, mengikat 1, 2, dua. mengikat C yang atas, mengikat C yang bawah, berarti CH2. Ini sama ya, CH2. Yang ini, yang ujung, dia mengikat C berapa? C, Berapa? CH1, Iya, CH3. dia mengikat 1C. Dia mengikat 1C berarti CH3. Kebalikannya, kalau dia mengikat 1C, jadi tulisnya CH3. Kalau dia mengikat 3C, dia nulisnya CH. Berarti ini berapa? CH2. Karena dia cuma 2, CH2. Yang ini CH2, yang ini CH3. Gitu. Iya, iya Kak. Paham? Udah, Paham. udah jawabannya ini. Nanti aku buatin yang gambar bagusnya ya di kertasnya. Pokoknya ini gambarnya, intinya gambarnya ini. Terus lanjut, kita ke yang B. lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2, ingat tadi buat rantai utamanya dulu. Rantai utama itu yang belakang namanya. Berarti heptana itu berapa? Heptana itu 7. 7. Berarti kita buat kita tulis 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 dulu C-nya 7. C kasih jarak ya untuk nulis H. C C ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau buat rantai utama mending lurus buatnya biar enak nentuinnya. Ini tadi berapa? Ya ini nabrak ya. Ulang deh. Hmm. Mana ya tadi? Oh ini. Oke, bar. Nih, tadi kita nentuin rantainya lurus kan?
C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini recordnya aku matiin dulu ya. Nggak apa-apa nggak? Oh iya, Soalnya udah lebih nanti kita. Oke. iya Kak. Oke, oke, sebentar.